Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit yaitu persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Yaitu dalam waktu dekat ini, tahun 2022, pemerintah ataupun Kemenpan RB akan membuka seleksi pengadaan tenaga P3K. Baik tenaga P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ini ada persyaratan-persyaratan khusus yang diwajibkan di dalam jabatan teknis. Selain guru dan tenaga kesehatan, yaitu dinamakan dengan tenaga teknis. Pegawai ini ada 3 jenis, yaitu guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Selain guru dan tenaga kesehatan, yaitu dinamakan dengan tenaga teknis. Tenaga teknis banyak jenisnya, akan tetapi pada saat seleksi nanti akan ada persyaratan tambahan, yaitu seperti sertifikasi dan kompetensi. Baik, kita lihat jabatan apa saja dan jenis sertifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk seleksi pengadaan tenaga P3K untuk jabatan fungsional teknis. Kita lihat ke bawah. Ini menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Yang pertama, kita lihat setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Itu paling singkat 2 tahun. Yang B, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Yang C, paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Yang kedua, persyaratan pengalaman sebagai dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah, yaitu paling rendah pejabat pimpinan pertama. Itu bagi pekerja yang bekerja di instansi pemerintah. Yang B, paling rendah direktur ataupun kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah ataupun yayasan. Poin yang ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Selain yang di atas, dibutuhkan dalam pengadaan P3K ini yaitu sertifikat, baik sertifikat biasa ataupun sertifikat kompetensi
sudah memiliki sertifikasi kalau bahasa lainnya. Yang keempat, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, seleksi kompetensi teknis sebagai dimaksud diktum ketiga. Terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Yaitu ada jabatan-jabatan yang memerlukan sertifikat kompetensi. Nanti dengan sertifikat kompetensi ini kita mendapatkan nilai tambahan. Kalau kita memiliki sertifikat, maka kita mendapat nilai tambahan. Baik, kita lihat yang kelima, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional. Yang keenam, kita singkat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Berarti keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai ke depan. Kalau ada perubahan nanti akan ada dikeluarkan surat lainnya. Baik, kita lihat jabatan-jabatan teknis apa saja yang memerlukan sertifikat, baik sertifikat atau yang kompetensi ataupun sertifikasi ataupun sertifikat lainnya. Baik, kita lanjut. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, mohon bantuan untuk subscribe dulu channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kita lihat jabatan apa saja yang dibutuhkan dalam pengadaan tenaga teknis untuk P3K tahun 2022. Ini ada yaitu nomor 1, penerjemah, jabatan penerjemah jenjang ahli pertama. Ini sertifikat sebagai tambahan nilai, nama, garis miring jenis sertifikat. Pelamar dari semua jurusan bahasa asing maupun bahasa daerah dapat menyampaikan A. Sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau hasil uji kemahiran bahasa Indonesia 2 tahun terakhir dengan predikat sangat unggul dan atau istimewa. Dan lain-lain ini yang mendapatkan 25% bobot nilai tambahan. Kalau kita melamar di bidang penerjemah, kita memiliki sertifikasi profesi sebagai penerjemah, maka kita mendapatkan 20% bobot nilai tambahan. Yang kedua yaitu pelamar dari jurusan bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Inggris harus memiliki TOEFL dengan skor 570 dan TOEFL dari IBT 88 dan TOEFL 2 tahun terakhir. Dan juga kalau kita pelamar dari jurusan bahasa Arab juga harus memiliki semacam TOEFL juga dengan nilai yaitu 550. Dan kalau kita melamar dari jurusan bahasa Jepang untuk penerjemah, kita harus memiliki juga semacam TOEFL untuk mendapatkan nilai penambahan 25%. Baik, kita lihat lagi ke depan. Ini banyak jurusan-jurusan yang bisa dilamar untuk penerjemah. Dan dosen, jabatan dosen jenjang asisten ahli. Kita harus memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Dan dari dosen ada jenjang itu lektor dan lektor kepala. Ini ada, kita lihat ada berbagai jenjang yang bisa dilamarkan oleh dosen. Ini kita lihat lagi yaitu dari jabatan pamong budaya dengan jenjang ahli pertama
harus memiliki sertifikat keahlian profesi untuk mendapatkan 25% bobot nilai tambahan. Ini dari teknik jalan dan jembatan. Dari teknik jalan dan jembatan dengan jenjang ahli pertama, memiliki sertifikat keahlian konstruksi, ahli muda bidang sipil jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Yang pertama, ahli teknik jalan, ahli teknik jembatan, keselamatan jalan, teknik terowongan, teknik geoteknik, dan teknik geodesi. Itu juga mendapatkan nilai tambahan yaitu 15%. Ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Yang kelima yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial, jenjang ahli pertama harus memiliki sertifikat kompetensi pekerja sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial. Ini nanti kalau memiliki sertifikat kompetensi sebagai pekerja sosial maka akan ada penambahan nilai yaitu 25% bobot nilai. Yang keenam yaitu penyuluh sosial dengan jenjang ahli pertama, sertifikat kompetensi penyuluh sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial dan mendapatkan nilai 25% bobot nilai. Itu dari penyuluh sosial. Kita lihat lagi ke depan. Ada jabatan widya suara, ada jabatan pustakawan. Bisa dilihat sendiri jenis-jenis sertifikasi apa yang diperlukan untuk pustakawan dan widya suara. Dan berapakah bobot nilai. Dan yang nomor 9 yaitu pengelola pengadaan barang dan jasa. Tidak ada penambahan nilai. Dan ada yang 10 yaitu pranata pencarian dan pertolongan, jenjang pemula. Ini banyak persyaratan ataupun persyaratan wajib tambahan yang diwajibkan. Ada persyaratan yang diwajibkan dan ada persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan. Kita lihat. Ini untuk pencarian ataupun pertolongan banyak persyaratan wajib tambahan. Bisa dibaca sendiri. Kita lihat lagi yaitu penyuluh keluarga berencana nomor 11. Dengan jabatan terampil dan tidak ada persyaratan wajib, tetapi kalau ingin mendapatkan nilai tambahan 25% maka harus memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dasar di pelatihan tentang program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Itu nanti mendapatkan nilai 25%. Dan yang ke-12 yaitu penguji kendaraan bermotor. Dan harus memiliki sertifikat untuk mendapatkan 25%, bisa dibaca sendiri. 13 yaitu teknisi penerbangan. Kita lihat lagi. Pengawas keselamatan pelayaran. Bisa dibaca sendiri. Banyak persyaratan wajib tambahan. Yang ke-15 yaitu pengawas farmasi dan makanan. Ini ada sertifikat sebagai tambahan nilai. Untuk persyaratan wajib tidak ada, hanya untuk penambahan nilai ada 25%. Yang ke-16 analis prasarana dan sarana pertanian. 17 yaitu pengawas alat dan makanan dan alat mesin pertanian. 18 yaitu penyuluh pertanian. Tidak ada persyaratan wajib tambahan, hanya ada sertifikat untuk penambahan nilai yaitu seperti sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai pusat pelatihan pertanian oleh Kementerian Pertanian. Penguji keselamatan kerja dan juga ada 21 yaitu penyuluh narkoba dengan jabatan ahli pertama
persyaratan wajib yaitu memiliki keahlian di bidang penyuluh narkoba yang dikeluarkan oleh dibuktikan dengan sertifikat pelatihan pendidikan yang telah diikuti dan memiliki pengetahuan di bidang P4GN yang dibuktikan dengan melampirkan jurnal atau makalah karya ilmiah terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba karya sendiri dan tidak diduplikasi. Ini keterangan yaitu pengalaman di bidang P4GN. Yang 22 itu konselor adiksi. 22 konselor adiksi. Ahli pertama, persyaratan wajib yaitu surat keterangan telah lulus uji sertifikasi konselor adiksi yang telah dikeluarkan oleh Deputi Rehabilitasi BNN. Untuk mendapatkan nilai tambahan harus memiliki yaitu pelatihan motivational interview. Yang kedua yaitu CBT dan yang ketiga yaitu Universal Treatment Curriculum ataupun UTC itu mendapatkan nilai 25%. Pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi ini untuk konselor adiksi. Ada persyaratan wajib tambahan dan ada sertifikat untuk mendapatkan nilai tambahan. Yang 23 yaitu asisten konselor adiksi. Jenjang terampil, tidak ada persyaratan wajib tambahan, hanya ada untuk mendapatkan nilai tambahan. Untuk mendapatkan nilai bobot tambahan diwajibkan ada UTC, sertifikat UTC, sertifikat motivational interview dan lain-lain. Dan pranata laboratorium narkotika sampai dengan pemadam kebakaran, sampai dengan analis kebakaran dan penata kadastral, sampai dengan 30 jabatan yaitu pengawas perikanan. Sampai dengan 30 pengawas perikanan. Ini tenaga teknis saat melamar sebagai pegawai P3K, maka ada sertifikat yang wajib dan ada sertifikat untuk mendapatkan nilai tambahan. Ada sertifikat yang harus dilampirkan agar kita bisa melamar dan ada sertifikat tambahan untuk bisa mendapatkan bobot nilai tambahan. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.